sekarang deh. Ada record nggak? Ada. Padahal tadi tuh kayak gini juga. Mana yang lain cepet? Aduh, suruh masuk cepetan. Lah, mana yang lain jadinya ini? Aduh, ngebut ya Rahma kita. Aduh, mulutnya ini nggak bisa gitu, susah. Mulutnya latihan rumah. Wah, ya udah belum? Udah semua belum? Udah semua belum? Udah semua belum? Coba pastiin dulu udah kerikot belum? Ais, Udah. Udah. Ini kelihatan nggak yang sabar ini? gue lagi pakai baju. Kelihatan. Perasaan tadi juga Ada kayak orang gitu ini. loh. Ya udah ya, Tapi mulai tadi di ya. aku nggak ada bacaan rekor Mulai ya. gitu. Ya kan aku duluan yang baca. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi atau hasil rangkuman 6 materi dari mata kuliah AKM 2. Yang pertama, sebelum kita membahas terlebih lanjut, kita perlu ketahui dulu apa itu liabilitas. Nah, liabilitas itu adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Biasanya di liabilitas atau utang ini kita memiliki tes litmus 3 bagian atau 3 elemen wajib liabilitas. Nah, di sini yang pertama ada kewajiban masa kini yang tidak dapat dihindari. Kedua, ada peristiwa yang terjadi atas transaksi atau kejadian di masa lalu. Dan yang terakhir adalah arus keluar yang penyelesaiannya membutuhkan sumber daya seperti kas, jasa, dan aset. Selanjutnya, kita bahas tentang analisis dan peran strategis. Kenapa sih kita harus menganalisis liabilitas? Karena dengan kita menganalisis liabilitas sebuah perusahaan, kita jadi tahu nih seberapa besar perusahaan bergantung pada hutang untuk kemajuan perusahaan tersebut. Ini yang biasa kita sebut dengan leverage. Nah, semakin tinggi tingkat leverage yang kita punya atau perusahaan itu punya, maka semakin tinggi juga potensi laba yang akan didapatkan. Tapi selain itu, risikonya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, kita bahas tentang indikator likuiditas perusahaan. Apa sih likuiditas itu? Jadi likuiditas itu adalah seberapa mampu perusahaan itu mengatur asetnya untuk membayar hutang jangka pendeknya. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini kita ada beberapa cara untuk menentukan rasio tentang likuiditas. Biasanya standarnya itu likuiditas memiliki rasio di angka 1 atau normalnya di angka 1. Nah, jika rasio tersebut di bawah angka 1 atau 0, biasanya perusahaan tersebut kurang mampu untuk melunasi hutangnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya perusahaan itu di angka lebih dari 1 rasionya, berarti perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang sehat atau mampu dalam membayar hutang jangka pendeknya. Selanjutnya, kita di sini ada sedikit refleksi tentang konsep dasar tadi, tapi tadi sudah saya sampaikan lumayan rinci. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas yang keluar. Itu bukan cuman kas, bukan cuman uang perusahaan, tapi juga bisa dengan eh, selain uang, aset lain, aset perusahaan, pemberian jasa perusahaan, dan penggantian utang lain. Itu cara lain selain uang untuk melunasi hutang. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi dan analisis liabilitas jangka pendek. Nah, di sini ada pun kriteria-kriteria liabilitas jangka pendek. Yang pertama, itu dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal. Yang kedua, jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Dan yang ketiga, tidak ada hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran atau pelunasan dalam waktu 12 bulan. Nah, di sini kita akan ada pengetahuan baru. Ternyata utang jangka panjang itu tidak selamanya utang jangka panjang, tetapi utang tersebut dapat dipecah kembali, di mana utang yang akan kita bayar selama 1 tahun ke depan itu termasuk dalam liabilitas jangka pendek.
Karena itu harus direklasifikasikan ke dalam jurnal penyesuaian agar laporan keuangan kita terlihat akurat dan jujur dan mencerminkan seberapa banyak kewajiban yang akan kita bayar pada saat itu. Nah, di sini juga terdapat rasio utama, yaitu current ratio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik likuiditas perusahaan. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk jatuh temponya, kalau liabilitas jangka pendek itu kurang dari 12 bulan. Liabilitas jangka panjang itu lebih dari 12 bulan. Dan tujuannya pun berbeda. Kalau liabilitas jangka pendek itu tujuannya untuk dana operasional atau modal kerja operasional seperti pembayaran gaji, utang usaha, dan lain sebagiannya. Kalau untuk liabilitas jangka panjang biasanya digunakan untuk investasi atau pembelian aset tetap. Nah, dampak likuiditasnya di liabilitas jangka pendek itu berdampak secara langsung. Nah, tetapi apabila di liabilitas jangka panjang itu berpengaruhnya secara tidak langsung. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu liabilitas jangka pendek berbunga. Itu adalah utang yang harus segera dilunasi dan memiliki kewajiban pembayaran bunga selama masa pinjaman. Di bawahnya ada karakteristik dan dampak strategis. Yang pertama itu ada kewajiban jangka pendek ini adalah utang perusahaan yang kepada pihak lain yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 12 bulan. Karena memiliki bunga, perusahaan juga harus menanggung beban bunga selama masa pinjaman. Kemudian yang kedua ada penggunaan untuk modal kerja. Ini umumnya digunakan untuk membiayai pembelian, persediaan, gaji, atau kebutuhan kas operasional sementara. Jadi, utang ini membantu perusahaan agar kegiatan bisnis tetap berjalan lancar. Lalu ada implikasi strategis perusahaan. Yang pertama itu ada cost of capital. Itu berpengaruh langsung pada biaya modal karena adanya bunga yang harus dibayarkan. Lalu ada arus kas, ini berpengaruh karena perusahaan harus menyiapkan dana untuk membayar utang dan bunganya saat jatuh tempo. Kemudian ada leverage. Ini berpengaruh karena untuk yang menunjukkan seberapa besar perusahaan ini bergantung pada pinjaman dalam menjalankan usahanya. Kemudian mekanisme utang bank dan wesel bayar. Rumusnya itu ada bunga, pokok pinjaman dikali tingkat bunga tahunan, dikali jangka waktu. Kemudian ada wesel berbunga versus diskonto. Kalau wesel berbunga ini memiliki tarif eksplisit, sedangkan wesel diskonto ini mengandung bunga implisit dari selisih nominal. Kemudian di sini ada pengakuan dan penyesuaian. Ini adalah beban bunga yang berjalan hingga tanggal pelaporan wajib dicatat sebagai utang bunga atau akrual. Kemudian ada perbedaan mendasar dari utang bank jangka pendek dan juga wesel bayar. Dasar hukumnya kalau utang bank jangka pendek ini adanya perjanjian kredit, sedangkan wesel bayar ini dasar hukumnya janji tertulis. Sedangkan bentuk bunganya ini kalau utang bank jangka pendek ini bunga tetap atau mengambang. Sedangkan wesel bayar ini bentuk bunganya eksplisit atau diskonto. Kemudian ada jaminan. Kalau utang bank jangka pendek itu seringkali mensyaratkan jaminan atau covenant. Sedangkan wesel bayar jaminannya ini berdasarkan kekuatan janji tertulis. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut bahas tentang beban operasional. Nah, ternyata beban ini juga cukup sering kita alami di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang utang usaha. Atau bahasa Inggrisnya tuh account payable. Nah, ternyata kalau dalam perusahaan itu kayak contohnya pembelian secara kredit. Itu termasuk utang usaha. Nah, selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar tuh kayak apa sih? Nah, ternyata teman-teman, beban itu adalah beban yang kita rasakan manfaatnya terlebih dahulu, tetapi belum kita bayar sampai akhir periode. Contohnya nih, ketika kita bayar listrik, bayar gaji karyawan, itu pasti perusahaan akan rasakan manfaat terlebih dahulu, baru mereka membayar di akhir periode nanti. Nah, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ini
Itu awal penerimaan kas di awal untuk jasa barang yang belum dikasih atau diserahkan ke pelanggan. Contohnya nih, ketika perusahaan PT Honda menerima uang sebesar 200 juta dari pelanggan untuk pembelian satu unit mobilnya. Itu karena kasnya kan diterima dulu nih, itu termasuk pendapatan diterima di muka. Kalau untuk strategi manajemen dan dampak finansialnya, itu ada bruto dan neto. Nah, kalau metode neto itu mencerminkan biaya pendanaan implisit jika diskon pembelian tidak diambil tepat waktu. Nah, kalau pentingnya jurnal penyesuaian itu tanpa penyesuaian laba bisa tersajikan terlalu tinggi atau terlalu over. Jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu biarin tidak ada dampak kerugian atau kelebihan. Seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu memahami liabilitas imbalan kerja jangka pendek menurut PSAK nomor 219. Konsepnya, imbalan kerja jangka pendek adalah sebuah bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas jasa yang diberikan harus sesuai dengan dalam waktu paling lama itu 12 bulan setelah periode kerja berakhir. Untuk karakter utamanya itu ada batas waktunya 12 bulan. Artinya perusahaan harus membayar kewajibannya kepada karyawan itu tidak boleh lebih dari 1 tahun atau 12 bulan setelah si karyawan ini menyelesaikan pekerjaannya atau memberikan pekerjaannya. Perusahaan ini memiliki dua prinsip, yaitu prinsip akrual dan matching. Prinsip akrual adalah biaya yang diakui ketika jasa karyawannya diberikan, bukan saat kas dibayarkan. Dan untuk prinsip matching sendiri, itu beban harus dicatat pada periode yang sama dengan manfaat yang diterima perusahaan dari karyawan. Gaji, bonus, THR, dan imbalan sosial itu mencakup imbalan. Di sini perusahaan akan mencatatnya sebagai beban perusahaan. Pengukuran tanpa diskonto. Untuk pengukuran tanpa diskonto ini wajib diukur sebesar jumlah nominal penuh yang akan dibayarkan tanpa menghitungkan nilai waktunya, yang berarti di liabilitas imbalan kerja jangka pendeknya itu diukur sebesar jumlah penuh yang harus dibayarkan tanpa diskontokan. Artinya dicatat sebesar kewajiban sebenarnya. Untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya itu seperti misalnya gaji di bulan ini belum dibayar, itu harus dicatat untuk jurnal penyesuaiannya. Ringkasan pencatatannya itu misalnya gaji, bonus, dan THR itu akan masuk ke dalam beban saat pengakuannya di bagian debit, sedangkan untuk utang itu di bagian kredit. Saat pembayarannya utangnya ini yang di bagian debitnya, dan untuk yang di bagian kreditnya ini adalah kas. Seperti misalnya jaminan sosial ini. Jaminan sosial ini saat pengakuannya akan menjadi beban jaminan sosial, dan untuk piutangnya itu di sisi kreditnya yaitu utang jaminan sosial. Saat pembayarannya utang jaminan sosial juga masuk ke dalam di sisi debit, dan untuk yang di sisi kreditnya yaitu kas. Untuk signifikasi perpajakannya, ini liabilitas jangka pendek ini masuk ke dalam pajak juga, atau imbalan kerjanya itu juga berhubung dengan perpajakan, yang dimana berdampak langsung pada penghitungan PPh pasal 21 dan rekonsiliasi fiskal perusahaan. Perhitungan PPh pasal 21 dan rekonsiliasi fiskal ini itu sangat penting bagi perusahaan karena imbalan kerjanya merupakan biaya yang dapat mempengaruhi laba perusahaan dan juga kewajiban pajaknya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya itu memahami liabilitas perpajakan. Untuk liabilitas perpajakan sendiri itu kewajiban entitas kepada negara berdasarkan hukum publik yang bersifat memaksa dan memiliki konsekuensi sanksi. Nah,
liabilitas perpajakan atau utang pajak itu lahir dari undang-undang yang bersifatnya itu memaksa dan tidak bisa ditawar. Nah, biasanya di Indonesia ini kewajiban dikelola menggunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri ke kantor pajak atau ke DJP. Nah, untuk karakteristik dan sistem perpajakan. Sifat liabilitas pajak ini ada 3. Yang pertama itu timbul berdasarkan hukum publik. Yang kedua bersifat memaksa. Dan yang ketiga mengandung sanksi administratif maupun pidana. Nah, lalu ada rekonsiliasi fiskal, di mana terdapat penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal akibat perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Nah, untuk laba komersial ini bertujuan untuk pelaporan keuangan yang diatur dalam PSAK, sedangkan untuk laba fiskal ini bertujuan untuk menghitung pajak dan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Lalu ada mekanisme PPN dan pajak penghasilan (PPH). Yang pertama, ini PPN itu pajak pertambahan nilai yang biasanya ditemui ketika kita belanja di minimarket atau supermarket. Nah, untuk mekanisme PPN sendiri itu PPN keluaran dikurang PPN masukan sehingga hasilnya itu dapat menentukan kurang atau lebih bayar. Lalu ada PPH pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan karyawan. Perusahaan wajib memotong pajak ini langsung dari gaji karyawan. Nah, lalu ada PPH pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan tertentu seperti jasa, sewa, atau selain tanah dan bangunan dan hadiah. Nah, yang terakhir ada angsuran PPH pasal 25. Ini merupakan cicilan pajak tahun berjalan yang berfungsi sebagai kredit pajak di akhir tahun. Sekian materi dari saya. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah ngebantu untuk ngejelasin materi yang tadi kita sudah pelajari bareng-bareng. Nah, sekarang kita buka nih, dari teman-teman ada nggak yang kayak misalnya masih ada sesuatu yang belum paham gitu? Kita bahas bareng-bareng untuk kita diskusikan. Mau nanya dong, Ca. Mm-mm. Untuk yang tadi disampaikan siapa tadi itu yang tentang wesel bayar. Nah, kalau untuk misalkan perusahaan itu kan ada 2 sih tadi ya, antara Nah, pinjaman bank sama wesel bayar. Nah, itu tuh resiko yang berat itu yang maksudnya resiko yang kalau misalkan ngambil dari salah satu itu resiko yang paling berat tuh antara pinjaman bank atau wesel bayar. Kalau misalkan perusahaan memilih salah satu. oke, oke. Kalau aku izin jawab ya, kalau misalnya untuk risiko, menurut aku ya dari yang aku baca kemarin tuh risikonya sama aja. Tingkat risikonya atau tingkat risiko atau kegagalan bayar itu tergantung ke perusahaan itu sendiri, gimana mereka mengelola liabilitas atau finansial mereka. Kalau menurut aku sih, untuk tingkat resiko sih sama aja ya. Nggak ada yang maksudnya nggak ada yang lebih berat gitu. Kalau dari teman-teman gimana nih? Mungkin aku masih kurang paham atau gimana? Dari teman-teman yang lain? Berarti pemahaman kita sepakat dong ya. Kalau misalnya untuk tingkat resiko itu tuh eh, nggak ada yang lebih berat ya. Jadi, Berarti kalau tentang resiko itu tentang yang perusahaan lebih dari satu itu nggak sih, Sah? yang mana? Yang kayak seandainya perusahaan itu mempunyai rasio. Itu nggak sih kita Iya, temunya? tingkatnya di situ. Kalau kegagalan sebuah perusahaan itu ya kita ukurnya dari likuiditasnya. Yang tadi kita bahas, yang kita udah bahas rumusnya. Kalau misalnya perusahaan itu tingkat rasionya di bawah satu, ya udah mending jangan terlalu banyak-banyak ngambil utangnya atau lebih baik nggak usah ngambil utang gitu, biar tetap berjalan finansialnya dengan baik. Nah, aku juga mau nambahin, kalau misalnya kita pinjam di bank, itu kan ada aset yang disita.
Sedangkan kalau kita wesel bayar itu hanya surat berharga yang bisa diterbitkan kepada siapapun, contohnya kepada pemasok. Itu sih bedanya. Jadi kalau misalnya ngomong resiko, ya semuanya beresiko. Cuman kalau bank itu sudah ada aset yang ditahan atau ada jaminannya. Jadi apabila kita kegagalan membayar, ya berarti aset itu yang akan disita oleh bank. Gitu sih dari aku. Benar-benar. Ada lagi tak Oke, teman-teman yang terima lain? kasih teman-teman Iya. penjelasannya. Oke, Siska. Yang lain ada yang mau tanya? Biar Oh kita... iya, Aku, oke deh, Rama aku, dulu aku. boleh. Hmm. Tadi itu kan di materi pertama itu ada kewajiban legal dan konstruktif. Itu tuh apa sih? Aku belum paham loh. Ada yang mau Kewajiban jelasin nggak? legal. Ya, kewajiban legal dan konstruktif. Nah, itu. Yang ini ya. Ya. Sabar, aku baca dulu. Nah, tadi aku tuh sebenarnya kurang paham juga di bagian ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa nambahin, makanya tadi aku nggak ngejelasin di bagian sini, guys. Oh, oke oke. Sekarang aku bisa ngejelasin. Nah, untuk kita di sini ngeliat aja dari gambarnya yang bisa aku ngejelasin dari gambarnya. Itu kalau misalnya kewajiban legal itu sama aja dengan liabilitas kepada bank, kepada negara, liabilitas utang atau yang udah legal gitu loh. Maksudnya kayak udah ada hitam di atas putih. Nah, terus kalau misalnya konstruktif ini lebih ke wesel tadi atau surat perjanjian hutang. Kalau menurut aku sih gitu ya, karena di sini ada bahasanya legal itu timbul melalui kontrak hukum atau hitam di atas putih. Nah, kalau konstruktif itu hasil dari komitmen publik menciptakan ekspektasi valid atau surat perjanjian kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang eh, menerbitkan wesel. Begitu sih kalau dari aku. Oh iya, nah aku mau nambahin ternyata itu tuh termasuk ke video yang ketiga teman-teman tentang memahami utang bunga. Nah, itu tuh kan kayak pinjaman jangka pendek atau bersyarat itu kan pasti banyak banget ya. Ada yang harus lunas dalam setahun, dana khusus untuk operasional, suku bunganya pasti, terus ada perjanjian hitam di atas putih yang tadi, lalu ada jaminan. Itu tuh ternyata banyak banget contohnya kayak seandainya nih ya, kita kayak perusahaan meminjam 300 juta ke bank, tapi pinjamannya bulan Oktober, sedangkan tutup buku kan di bulan Desember ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan atau dinamakan prinsip akruel. Nah, kita harus catat beban saat kejadian bukan saat uang keluar. Nah, itu contohnya. Jadi ternyata ini termasuk ke utang bunga, teman-teman. Banyak banget sih sebenarnya kalau untuk yang kayak perjanjian gitu, tentang hukum itu masuknya banyak sih. Ada lagi kak teman-teman? Nah, mungkin segitu ya karena soalnya Zoom kita terbatas waktunya, tinggal 1 menit lagi. Nanti kita bisa diskusikan di grup yang sudah kita buat aja ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di Ya. lain waktu di tugas kelompok di minggu depan. Thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.